Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Sahabatku Majelis Keluarga Indonesia yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah. Tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang telah Allah curahkan untuk kita semua. Nikmat yang seringkali kita lalai untuk mensyukurinya. Nikmat yang sesungguhnya saat ini pun ketika kita bangun pagi dan keadaan sehat walafiat, kemudian bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang wajib maupun sunnah, bahkan hadir dalam kajian ilmu bersama guru-guru kita di MKI menjadi sebuah kenikmatan yang harus kita syukuri. Tak semua orang bisa menikmati kelezatan iman untuk hadir di majelis ilmu, untuk mendengarkan tausiah para guru kita, dan juga mentadabburi ayat-ayat Allah yang alhamdulillah di setiap pagi dan malam MKI menyediakan satu fasilitas wasilah untuk kita untuk bisa lebih mendalami uh, ayat Allah agama ini dan mudah-mudahan orang yang senantiasa bermujahadah untuk mendapatkan ridho Allah, bermujahadah untuk mendapatkan petunjuk Allah, maka Allah akan memberinya hidayah sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Ankabut. Di akhir surat ini disebutkan orang yang bermujahadah eh, terus untuk mendapatkan petunjuknya, maka Allah akan lanahdiyahum subulana, maka Allah akan memberikan baginya hidayah jalan-jalan aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kan itulah jemaah yang bukan Allah, hidayah itu begitu mahal dan tentu ada sebuah perjuangan yang harus kita lakukan dan salah satunya kita selalu hadir di majelis ilmu. Salawat dan salam tentu senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi kita alaihi salatu wassalam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga mudah-mudahan kita umat di akhir zaman ini umat yang selalu dirindukan oleh Rasulullah SAW karena keimanannya. Baik jamaah yang dengan Allah, di pagi ini sebagaimana biasa di Sabtu, setiap Sabtu kita selalu bersama dengan guru kita Ustaz Sahal Al-Mufakari, dan tema yang insya Allah akan dibahas ini berawal ketika saya melihat satu kajian, ya, satu respon sebenarnya dari Ustaz Zahab ketika saya melihat akun beliau di YouTube. Eh, ada sebuah ada seorang yang kemudian mengaku punya banyak kesaktian gitu ya, bisa meramal, dan itu bagi dia merasa ini anugerah gitu ya. Eh, Anugerah, dan dianggap ketika ini mendapat ridho Allah, maka dia merasa sholatnya itu akan memperkuat, dan ternyata dia merasa ketika dia semakin istiqomah dalam sholatnya, semakin eh, kuat gitu ininya apa kemampuannya, dan ini tentu subhat yang disengaja ditebar oleh setan ya untuk menyesatkan kita. Jadi saya teringat dengan salah satu dulu pasien Ustadz Adam An-Nurullah ya, ketika awal-awal ruqyah itu mulai dikenalkan, salah seorang pasien yang juga datang ke Ustadz Adam yang kemudian merasa eh, apa namanya punya kelebihan bisa ngobati gitu ya, bisa mengobati pasien-pasien, dan salah satu keunggulan dia itu adalah dia selalu harus tahajud tiap malam gitu ya. Jadi kalau lupa tahajud itu dia selalu dibangunkan oleh jin gitu ya, dan kalau dia tidak tahajud satu malam aja dia merasa kesakitan gitu ya. Dan salah satu buah dari tahajud itu adalah dia jadi punya kesaktian. Nah, ini subhat-subhat yang insya Allah akan diluruskan oleh Ustaz Sahal, dan banyak sekali mungkin di sekitar kita yang melihat ada orang yang terlihat seperti
soleh ya gitu dengan amal kebaikan bisa mengetahui masa depan dan lain sebagainya, dan itu sudah menjadi ranah akidah yang harus diteruskan oleh eh, kita semua. Baik, Ustaz Sahal, bagaimana kabarnya pagi ini? Baik, alhamdulillah Syekh. Insyaallah, tabarakallah. Jadi bagaimana Ustaz ini tentang eh, kritikan antum yang tersebar ya di media sosial soal had gumai itu ya yang saya baca ya, eh, yang kemudian merupakan subhat yang harus segera diluruskan karena sebagai seorang sesama muslim tentu punya kewajiban untuk mengingatkan Ustaz. Silakan Ustaz Aneh, untuk memulai kajian Bapak Masykur. aneh juga lagi mau bikin konten juga itu soal gufron yang katanya seorang ahli yang menguasai bahasa Suryani, yang dia pernah dipanggil Allah, panggil Rasul. Itu dukun itu. Masya Allah. Betul, betul Ustaz. Ini banyak sekali ya sekarang ini yang eh, jangan sampai, dan ada banyak umat yang tertipu dengan itu ya, dan itu yang Banyak, kita banyak. tentu mengkhawatirkan ya, karena ini sebuah ranah akidah yang tentu harus segera diingatkan, jangan sampai banyak saudara-saudara kita yang tersesat gitu karena percaya dengan omongan-omongan yang seolah-olah benar gitu ya, apalagi dengan mengaku-ngaku pernah bertemu Rasulullah gitu ya, kemudian mengaku punya wasilah kesaktian itu dari sholat gitu ya. Karena ada juga pernah tuh waktu kita liputan ruqyah gitu di Surabaya, ada orang yang wasilahnya dengan sholawat, Ustaz. Ada kesaktiannya itu dengan sholawat, memperbanyak sholawat gitu ya. Dan mudah-mudahan ini jadi pengingat untuk kita semua, dan juga silakan sampaikan ke saudara kita, jangan sampai ada yang terjebak dengan salah satu seolah subhat ya, berusaha untuk penyimpangan-penyimpangan eh, seolah-olah benar padahal sesungguhnya adalah menuju kepada keharaman. Tafadhol masykur Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita bersyukur kepada Allah. Allah masih memberikan banyak nikmat kepada kita, sampai akhirnya nikmat ini masih bisa kita rasakan dalam kajian yang mulia ini. Ini merupakan nikmat besar yang Allah berikan kepada kita semua. Yang kedua, ada nikmat iman yang terus masih melekat dalam diri kita. Semoga kita bisa menjaga nikmat iman ini, karena nikmat iman ini penentu pada saat kita nanti meninggal dunia, Allah akan tetapkan kita sebagai seorang yang mati dalam keadaan husnul khatimah. Kita sama-sama jaga hidayah ini sehingga hidayah ini tidak lepas dalam diri kita. Yang kita lakukan saat ini adalah kita bersyukur dengan mengucapkan kalimat yang pantas terucap dengan ucapan alhamdulillah. Salawat dan taslim juga kita sampaikan kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insan yang mulia yang dimuliakan oleh yang maha mulia, insan yang agung yang diagungkan oleh yang maha agung, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengucapkan salawatnya. Kenapa kita mengucapkan salawat dan taslim kepada beliau? Karena salah satunya adalah apa yang beliau lakukan dalam kehidupannya, mengorbankan nyawanya, siap menjadikan dirinya untuk terus menyampaikan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sampai detik ini kita masih bisa rasakan itu.
Inilah yang menjadi sebab kita patut mengucapkan salawat dan taslimnya kepada Rasulullah SAW. Bahkan Allah dan malaikat-malaikatnya pun juga mengucapkan kalimat yang sama dengan kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat Allah mengucapkan salawat dan taslimnya kepada Rasulullah SAW. Dan juga kita semoga berjumpa kepada Rasulullah SAW di surganya kelak. Amin. Allahumma amin. Baik, jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang mulia ini kita akan coba membahas tentang subhat, ya, subhat karomah dan kesaktian. Nah, ini banyak sekali orang-orang kita kejebak, orang-orang awam kita kejebak tentang bagaimana kesaktian-kesaktian yang mereka lihat. Nah, terutama mereka lihat dari seorang yang bisa dikatakan seorang kiai, seorang ulama, seorang ustadz, atau seorang yang dia punya kesaktian, tapi kita juga lihat dia seorang yang biasa-biasa aja. Sebenarnya seperti apa sih? Gitu. Tapi sebelum kita membahas tentang itu, saya ingin membahas tentang bagaimana kita sebenarnya diajak untuk senantiasa memurnikan tauhid di dalam kehidupan kita. Kenapa banyak orang-orang awam yang akhirnya kejebak dengan tipu daya kesaktian, tipu daya karomah. Kenapa? Karena ada di antara mereka tidak memurnikan nilai-nilai tauhid di dalam kehidupannya di setiap hari. Bahkan banyak orang-orang kita kejebak, kaum muslimin kejebak dengan kesyirikan, dengan tipu daya yang ini menganggap sebagai seorang yang sakti. Karena tidak ada nilai-nilai tauhid yang dimurnikan di setiap harinya. Ini penting bagi kita bersama. Nah, oleh karenanya ada beberapa alasan. Ada beberapa alasan kenapa kita diajak untuk senantiasa memurnikan tauhid. Salah satu alasannya adalah kata kerja pertama yang kita temukan di dalam Al-Quran, mulai dari surah Al-Fatihah sampai dengan surah An-Nas, ternyata kata kerja pertama yang kita temukan adalah tentang tauhid. Kita lihat bagaimana di surah Al-Fatihah. Tertera di surah Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Kita tidak temukan kalimat kata kerjanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita tidak temukan kata kerjanya. Ar-Rahmanirrahim pun tidak ada kata kerjanya. Malik Yaumiddin tidak ada kata kerjanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ternyata di ayat yang kelima ada kalimat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah. Hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ini menjadi alasan kenapa kita senantiasa diajak untuk memurnikan tauhid. Kalau kita sudah memurnikan nilai-nilai tauhid di dalam kehidupan kita, maka demi Allah, kita nggak lagi tertipu dengan hat gumai, kita tidak lagi tertipu dengan gufron, kita tidak lagi tertipu dengan ningsi tinampi, kita tidak lagi tertipu dengan seorang orang yang katanya dulu bisa mengetahui hal-hal yang gaib, menentukan bagaimana hari kiamat. Kita tidak lagi tertipu dengan itu. Kenapa? Karena yang kita selalu jaga adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, kenapa kita senantiasa diajak untuk selalu memurnikan nilai-nilai tauhid di dalam kehidupan kita? Ternyata kata kerja perintah pertama yang kita temukan di dalam Al-Quran pun masih di surat yang awal, yakni tentang tauhid. Terdapat di surah Al-Baqarah ayat 21. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas tu'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayuhan nas, hai manusia, u'budu, kata Allah. U'budu ini fi'il amr. Kata kerja perintah ini tentang tauhid. Sembahlah rabbakumul ladzi khalaqakum. Sembahlah Rabb kalian yang sudah menciptakan kalian. Jadi Allah terus ingatkan kita
agar kita senantiasa memurnikan tauhid di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, kalau kita bicara tentang tauhid, lawan kata tauhid ini adalah syirik. Lawan kata iman adalah kafir. Lawan kata Islam adalah jahiliyah. Ternyata alasan yang ketiga, larangan pertama kali yang kita temukan di dalam Al-Quran. Larangan pertama kali yang kita temukan di dalam Al-Quran adalah agar kita tidak berlaku syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada di surah Al-Baqarah ayat yang selanjutnya. Tadi ayat 21, yang sekarang kita temukan di ayat yang ke-22. Allah berfirman, "Fala taj'alu lillahi andadan wa antum la ta'lamun." Jangan kamu jadikan Allah ini sebagai tandingan-tandingan kalian. Jadi ada larangan yang kita temukan tentang agar kita tidak berlaku syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Alasan yang keempat, mihwar dakwatul rasul, sebuah tugas pokok dakwah para rasul adalah tentang tauhid, ada di surah An-Nahl ayat 36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan walaqad ba'atsna, dan kami ya utus, walaqad ba'atsna fi kulli, di setiap ummatin, di setiap umat rasulan, seorang rasul. Untuk apa? An ya'budullaha wajtanibut taghut. Untuk menyembah Allah, mengajak mereka menyembah Allah, wajtanibut taghut, dan menjauhi para taghut. Ini menjadi sebuah alasan yang kita harus pahami. Kenapa kita diajak senantiasa untuk memurnikan nilai-nilai tauhid di dalam kehidupan kita? Karena memang tugas pokok para nabi dan rasul ya adalah untuk memurnikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Alasan yang kelima, kalau kita mau tahu ternyata ibadah-ibadah yang kita lakukan kemudian ibadah ini akan diterima Allah, itu karena kita tauhid. Di surah Al-Furqan, surah yang ke-25 ayat ke-23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadimna ma amilu illa ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansyura." Jadi nanti di akhirat kelak, siapapun kita manusia ya, ketika kita di dunia ini beribadah kemudian tidak ada nilai-nilai tauhid yang kita jalankan, kita beribadah bukan karena Allah. Makanya di dalam sebuah kaidah, kullu ibadah li ghairillah fahaqiqatuha lil jin, fahaqiqatuha lil jin ya. Pada hakikatnya ini untuk jin. Setiap ibadah yang kita lakukan, kemudian ibadah yang kita lakukan ini bukan kepada selain Allah, maka hakikatnya ibadah kita untuk jin. Yang kita punya zikir rutin 1.500 kali, yang kita punya zikir rutin 10.000 kali. Kalau ini bukan untuk Allah, maka hati-hati. Hakikatnya ibadah atau zikir yang kita lakukan adalah untuk bangsa jin. Sehingga kita harus sadari bersama bahwasanya ini menjadi penting untuk kita agar kita senantiasa untuk memurnikan tauhid di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kalau kita senantiasa memurnikan nilai-nilai tauhid di dalam kehidupan kita, maka demi Allah kita tidak lagi tertipu dengan sebuah kesaktian. Ketika ada orang sholat, Allahu Akbar, kemudian sholatnya di atas air, maka kita bisa katakan itu bodoh. Kenapa bodoh? Ikan jauh lebih pintar daripada mereka yang sholat di atas air. Kenapa? Karena ikan mampu sholat berjamaah, ibadah berjamaah di dalam lautan. Ketika ada orang yang dengan bangganya sholat di atas udara, dia bodoh. Kenapa bodoh? Karena burung jauh lebih pintar. Mereka mampu berjamaah di atas udara. Ini bukan menjadi sebuah karomah sebenarnya. Karena yang kita harus pahami tentang sebuah karomah, tentang sebuah mukjizat. Karomah dan mukjizat itu tidak bisa dilakukan berulang. Tidak bisa dilakukan. Contoh misalkan Nabi Musa alaihissalam. Pada saat ada di dalam kejaran musuh Fir'aun laknatullah alaih bersama pasukannya, terdesak Nabi Musa, kemudian Allah perintahkan dengan tongkatnya digeprak tongkatnya ke laut, kemudian lautnya terbelah.
Tapi kalau misalkan sengaja diulang beberapa kali di hadapan umatnya Nabi Musa, kemudian Nabi Musa mempertontonkan tongkatnya bisa membelah laut, itu nggak bisa. Kenapa? Karena mukjizat ini tidak bisa dilakukan berulang. Ya, tidak, mukjizat ini dan karomah ini tidak bisa dilakukan dengan sengaja. Misalkan ditunjukkan ke orang-orang, gue punya karomah ini nih, gue bisa begini. Maka ketahuilah itu bukan lagi karomah, tapi itu adalah sihir. Ya, itu adalah sihir. Makanya banyak orang-orang kita kejebak dengan ini, ya, kejebak bahwasanya yang kita lakukan dianggap ini adalah bagian dari karomah. Ini pentingnya kita pahami tauhid di dalam kehidupan kita. Sering kita bilang iya karena budu kita kepada Allah, kita menyembah, tapi banyak orang-orang yang menyembah kepada selain Allah. Mereka melewati tempat gelap, mereka melewati kuburan, ucapannya misi numpang-numpang, anak bagong mau lewat. Kita ini manusia, kita nggak perlu merendahkan diri kita di hadapan para jin. Nah, ini yang banyak kejadian. Ya, ini banyak kejadian. Iya karena Abu Dua, iya karena Stain. Ketika kita sakit, akhirnya kita datang ke dukun. Kita minta tolong kepada paranormal. Ini juga hal yang banyak terjadi di kalangan kaum muslimin. Ketika kita misalkan seorang yang baru lahir, seorang anak yang sedang hamil, kita bilang, nak, bawa bangle, nak, kemana-mana, nak, bawa peniti ini, nak, nanti biar nggak ada setan yang ikut, nak, nanti. Terus kalimat ini yang kita ucapkan kepada mereka. Kalimat ini yang kita sampaikan. Ada sebuah perlindungan kepada selain Allah yang tanpa kita sadari kita lakukan. Makanya kalimat iya karena Abu Dua, iya karena Stain, ini bukan hanya sebuah kalimat yang kita ucapkan, kita baca di setiap sholat kita, tapi harus kita resapi bahwasanya di dalam kehidupan kita hanya kepada Allah kita menyembah, hanya kepada Allah kita meminta pertolongan. Ya, makanya buat jamaah Majelis Keluarga Indonesia, semua yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita terjebak kembali dengan subhat, dengan tipu daya syaitan, di mana ketika mereka mampu meramal, ketika mereka mampu mengetahui hal-hal yang gaib, maka katakan ini dusta. Ini dusta. Ini adalah tipu daya syaitan. Dia ini sedang berbohong. Ketika kemarin muncul bagaimana ada orang yang kesurupan mengaku ruh yang sudah meninggal dunia. Ini dusta. Ini tipu daya jin. Lagi-lagi kita sampaikan bahwasanya ruh tidak bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Ruh tidak mungkin masuk kepada seseorang. Karena di dalam tubuh satu orang ada ruh, dan ruh tidak mungkin ada double. Itu bahasa kitanya. Bahasa sederhana gitu. Ruh nggak mungkin double di dalam tubuh manusia. Ini mustahil. Ini dusta. Lagi-lagi ini adalah tipu daya jin. Yang kedua yang kita harus pahami bahwasanya jin punya tipu daya yang sangat luar biasa. Tadi kayak Ustadz Khalis jelaskan bahwasanya ada orang yang lagi tidur sering dibangunin malam hari untuk qiyamul lail, untuk tahajud. Dia anggap dia baik, bangunin saya, dia ingetin saya ketika saya sholat, dia ingetin saya supaya saya senantiasa ibadah, dia ingetin saya supaya saya sholat subuh berjamaah, dia ingatkan saya supaya saya senantiasa bangun di malam hari, di sepertiga malam, kita ibadah pada Allah. Dia ingatkan. Tapi hati-hati, ini tipu daya jin. Ya, saya pernah ceritakan sebuah kisah ketika saya ketemu salah seorang kiai yang dulu di tahun 2013. Kiai ini dia punya satu pesantren yang dimana pesantren ini punya kiai yang sangat luar biasa. Ketika orang itu meminum air dari kiai, kemudian dalam 1 minggu nggak perlu menghafal Quran. Kenapa? Karena dengan air tersebut dalam seminggu bisa membuatnya hafal Quran. Kemudian di tahun 2013, dengan izin Allah saya berjumpa dengan kiai tersebut. Kemudian saya tanya, Pak Kiai, dari mana Pak Kiai bisa dapatkan ini? Pak Kiai, Pak Kiai bisa ya memberikan air. Kemudian orang nggak perlu menghafal Quran sampai hafal Quran 30 juz. Kata kiainya bisa. Apa yang Pak Kiai lakukan? Saya sering qiyamul lail. Bayangkan, jawabannya yang pertama kali adalah saya sering qiyamul lail. Ini ibadah, ya. Ini ibadah. Qiyamul lail ini ibadah, sebuah amalan yang sangat luar biasa. Di sepertiga malam kita berbisik pada Allah,
Ketika kita sujud, maka di sini kita sedang mengetuk pintu langit. Tapi Pak Kiai ini mengawali dengan cerita, saya sedang ibadah, saya rutin qiyamul lail di setiap malam, saya zikir kepada Allah. Kemudian di suatu hari turun malaikat Jibril mengetuk dengan kalimat Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Jibril alaihi salam dari langit diutus Allah karena Allah melihat Anda ini luar biasa. Di sepertiga malam ketika orang-orang tertidur pules, lelap, tapi Anda berbisik kepada Allah dengan cara sholat qiyamul lail. Allah bangga. Makanya saya diutus sama Allah untuk memberikan hadiah untuk Anda. Apa yang disampaikan Allah untuk saya? Kemudian kata malaikat Jibril, Allah titipkan Quran untuk Anda, ditiupkan ubun-ubunnya 3 kali, kemudian Anda bisa memberikan minuman kepada kepada santri Anda, kemudian santri ini akan bisa menghafal Quran 30 juz tanpa harus menghafal. Subhanallah. Yang terjadi adalah akhirnya benar bahwasanya santrinya ketika minum dari kiainya itu hafal Quran 30 juz tanpa harus menghafal. Ini sakti. Ini orang hebat. Tapi dibalut dengan tipu daya syaitan. Dengan qiyamul lail, dia bisa menjadi sakti memberikan air minum hafal Quran 30 juz. Terus ada orang, kan bagus Ustaz hafal Quran. Mestinya kalau kita hafal Quran, kita benar-benar menghafal. Kita baca Quran sampai kita niatkan untuk kita bisa menghafal Quran. Ya, ini sebuah tipu daya syaitan kembali lagi kepada kiai tersebut. Akhirnya pas saya bilang, Pak Kiai izin, mohon maaf, Pak Kiai tadi bilang ditiup sama malaikat Jibril alaihissalam 3 kali, di ubun-ubunnya betul? Betul. Oke, saya izin boleh nggak? Saya tiup ubun-ubunnya, kemudian saya niatkan untuk mengusir syaitan di tubuh kiai. Kiainya marah pertama. Apa maksudnya? Iya, Pak Kiai ini sedang tertipu. Kenapa? Karena Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar ibn Khattab radhiyallahu an, Ali ibn Abi Thalib, Utsman ibn Affan, semua sahabat-sahabat Nabi yang jelas masuk surganya Allah, nggak pernah jumpa kepada malaikat Jibril, dia mengaku sebagai malaikat Jibril alaihissalam secara langsung. Mereka ini orang-orang yang sudah jelas masuk surganya Allah. Pak Kiai siapa? Seorang yang belum jelas masuk surga, kemudian tiba-tiba ujuk-ujuk malaikat Jibril datang, jumpa dengan Kiai, mengaku sebagai malaikat Jibril. Ini dusta. Subhanallah, akhirnya Pak Kiai itu mau, kemudian ditiupkan ubun-ubunnya, Pak Kiai ini muntah, kemudian air yang diberikan sama santrinya, kemudian diminumkan kepada santrinya. Subhanallah, mereka yang hafal Quran 30 juz, kemudian hafalannya hilang, tidak lagi bisa hafal. Nah, ini bukti bahwasanya tipu daya syaitan itu ada. Bahwasanya kalau ketika orang mengaku ini adalah bagian dari karomah yang diberikan kepada orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, ini dusta. Karomah itu tidak bisa dilakukan secara berulang. Karomah itu kejadiannya nggak bisa dilakukan, ya, nggak bisa dilakukan kepada kita yang kita memang sengaja minta, ya Allah saya minta karomah dong, terus kemudian dikasih, kemudian ditunjukin ke orang, nih saya bisa sholat di atas air, saya bisa sholat di atas udara. Itu dusta, itu bukan sebuah karomah. Ya, itu adalah sihir. Kenapa? Karena karomah, mukjizat yang dilakukan oleh para nabi-nabi dan rasul ini tidak bisa dilakukan secara berulang. Ya, ini nggak bisa ditonton, ini nggak bisa menjadi sebuah pertunjukan. Nih, saya punya karomah, saya nggak mempan dibacok. Itu dusta, itu jin. Ya. Kemudian nih, saya punya karomah, saya bisa tidur tanpa ada alas. Saya seperti terbang. Itu dusta. Itu adalah tipu daya jin. Ini yang harus kita sadari bersama. Kemudian ketika orang bilang, saya bisa meramal, saya bisa tahu, nih, nanti kemarin ya, ada seorang yang saya akhirnya komentari dalam YouTube, kemudian dia bilang, saya ini dapat dan menjadi sakti ketika saya rutinkan sholat, kemudian saya doa, ya Allah, kalau memang ini salah, maka dihilangkan aja deh. Tapi ketika dia rutin sholat, dia bilang, oh tuh saya muncul tuh, nama saya muncul lagi, oh gara-gara ramalan dia nih bener nih, dan lain-lain. Gitu. Apalagi kemarin beberapa waktu lalu, ya sampai saya ikutin perkembangan di media-media sosial tentang kasus yang kemarin kesurupan ngaku seorang yang sudah meninggal dunia.
Itu banyak komentar dari netizen bilang, wah ini bener nih ramalan dia nih akan banyak jatuh bintang. Subhanallah. Ternyata orang-orang kita masih percaya dengan hal-hal yang begini adanya tentang ramalan. Ini dusta, ini semua tipu daya jin. Ini adalah tipu daya syaitan. Makanya di surah An-Naml Allah tegaskan, "Qul la ya'lamu ma fis samawati wal ard al-ghaiba illallah." Tidak ada satupun di antara kalian yang ada di langit dan yang di bumi mengetahui hal-hal yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang tahu hal-hal yang gaib. Allah yang maha tahu tentang perkara-perkara gaib. Kapan kita akan mati? Misalkan Ustaz, saya pernah ada seorang yang dia punya feeling, wah ini nggak lama lagi. Iya memang dia nggak lama lagi. Kita juga nggak ada yang tahu kita ini lama apa baru apa kita ini masih lama apa dikit lagi meninggal dunia. Kita nggak ada yang tahu. Ya ucapan itu kan wajar. Oh nggak lama lagi nih dia meninggal. Yang nggak lama laginya kan dia nggak bisa nentuin tanggalnya. Tanggal sekian, jam sekian dia akan mati. Dia nggak bisa sebut secara detail kapan orang itu akan meninggal dunia. Tapi yang dia sebut paling dengan kalimat nggak lama lagi nih dia akan meninggal. Aduh, feelingnya nggak bagus nih ketemu orang ini. Kayaknya sakitnya nggak lama nih, dikit lagi meninggal. Nah, siapa juga bisa ngomong gitu. Nenek-nenek mau meninggal juga bisa ngomong begitu. Ya, jadi akhirnya kita sadari bahwasanya ini adalah tipu daya jin, ini adalah tipu daya syaitan. Di mana tipu daya syaitan ini akan terus dimainkan sama mereka agar kita termasuk orang-orang yang kejebak dengan tipu daya ini. Oleh karenanya mari jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, teruslah tanamkan nilai-nilai tauhid di dalam kehidupan kita. Kita terus minta perlindungan kepada Allah. Kita senantiasa jaga ibadah kita kepada Allah. Jangan sampai kita ini termasuk orang-orang yang akhirnya tergelincir kepada kesyirikan. Makanya kemarin pada saat khutbah Jumat, saya juga ingatkan di masjid bagaimana pentingnya nilai-nilai tauhid kepada Allah. Bagaimana sebuah alasan kenapa pada saat kita masuk ke Baitullah, kalimat yang kita ucapkan kalimat labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Ada kalimat labbaik Allahumma labbaik, ya Allah kami memenuhi panggilanmu ya Allah. Labbaik la syarika lak. Tidak ada kesyirikan yang kita bawa untuk Allah. Makanya saya sering ingatkan ketika beberapa hari yang lalu ada di mana manasik haji, saya bilang kepada semua jamaah haji, pada saat kalian menjadi tamunya Allah, kalian ucapkan kalimat labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik. Jangan sampai Allah sebagai tuan rumahnya enggan bertemu kalian sebagai tamunya. Allah sebagai tuan rumah nggak mau bertemu kita sebagai tamunya. Kenapa? Karena ada kesyirikan yang kita bawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada perbuatan-perbuatan syirik yang masih melekat yang kita belum taubati kepada Allah. Ini kita bawa. Hati-hati. Sering ucapkan kalimat itu sampai di Ka'bah Baitullah. Mohon maaf, berapa sering saya ketemu seorang yang dia bolak-balik umroh. Tapi ada kesyirikan yang dia belum taubati. Boleh jadi yang akhirnya adalah Allah tidak mau berjumpa kepada dia sebagai tamunya. Ini juga yang menjadi alasan ketika jamaah haji berada pada saat wukuf di Arafah, kalimat yang diucapkan adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk walal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tetap kalimat tauhid yang diagungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa sedang mendeklar diri kita ini tidak ada ilah. Kita memberikan statement tidak ada ilah yang patut kita sembah kecuali Allah. Wahdahu la syarikalah. Kita sampaikan tidak ada sekutu pun baginya. Kita udah tegaskan itu. Jangan sampai di dalam kehidupan kita kotori, kita nodai dengan perbuatan-perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lagi ada di antara kita melewati terowongan, katanya harus klakson, pencet klakson 3 kali. 3 kali kita pencet, anggapannya supaya kita terselamatkan, terlindungi. Naudzubillah summa naudzubillahi min dzalik. Kalau kita menjadi seorang yang senantiasa bertauhid, tidak lagi kalau ketemu orang yang kita tanya, bintangnya apa? Gemini ya.
Cancer ya, Leo ya, Sagittarius ya. Tidak lagi kalimat itu yang kita ucapkan. Karena ini adalah bagian dari ilmu sihir. Yang saya pernah jelaskan bagaimana ilmu sihir itu pertama ada at-tanjim, perbintangan. Makanya para dukun itu sangat senang ketika mereka mainkan tentang bagaimana perbintangan yang ada. Hitung-hitungan hari, hitung-hitungan bulan. Ini adalah tipu daya syaitan, di mana adalah permainan dari para dukun-dukun yang terus berusaha menyesatkan umat manusia, membuat umat manusia ini kembali kepada kesyirikan. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Dan ketika kita sudah meyakini diri kita ini syirik bertauhid kepada Allah, jangan lagi ada perbuatan-perbuatan yang akhirnya tergelincir kepada kesyirikan. Dan bagi jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang pernah mempelajari ilmu bela diri tenaga dalam, ya, kalau kita sudah menyadari kita ini memurnikan nilai-nilai tauhid, kita taubat pada Allah. Ternyata tanpa disadari ada kesyirikan yang kita lakukan, ada undangan jin yang kita buat sengaja melalui bela diri tenaga dalam. Ya, ini syirik pada Allah. Yang kita pernah belajar pernapasan tenaga dalam, yang kita pernah belajar ilmu-ilmu lain yang tanpa disadari ini adalah mengundang bangsa jin yang masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian kita juga tanpa disadari misalkan ada zikir khusus yang kita baca, dianjurkan sama ustadznya, dianjurkan sama kiainya, dianjurkan sama habibnya, ini baca 10.000 kali ya. Padahal 10.000 kali ini adalah bukan jumlah yang dicontohkan Rasulullah SAW. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan amal ibadah yang Rasulullah tidak pernah contohkan ibadah ini, fahuwa raddun, maka akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita bagian dari orang-orang yang nanti di akhirat kelak ibadah kita ini seperti haba mansuro, debu-debu yang bertebaran. Begitu banyak kita melakukan ibadah di dunia ini, amat besar semua perbuatan-perbuatan amat soleh, amal-amal soleh yang kita lakukan dalam kehidupan kita, tapi naudzubillah summa naudzubillahi min dzalik, yang akhirnya ibadah itu di akhirat hanya menjadi debu-debu yang bertebaran di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita tidak menanamkan nilai-nilai tauhid di dalam kehidupan kita. Kita masih melakukan amal ibadah yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menjadi acuan yang sangat penting untuk kita bersama. Kalau kita melakukan ibadah, lihat dulu aturan mainnya dari Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Allah juga pernah ingatkan dengan kalimat kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Jadi tunjukkan, berikan bukti kepada kami yang kalian lakukan ini benar nggak? Ada dalilnya nggak? Ada petunjuknya nggak? Kalau itu kita sudah lakukan, maka dengan izin Allah kita adalah orang-orang yang senantiasa menjaga nilai-nilai tauhid di dalam kehidupan kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan kita minta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menitik beratkan semua kehidupan kita ini untuk Allah. Bahkan disebutkan di dalam hadis sahih yang mulia, siapapun kita yang mencintai seseorang atau mencintai makhluk yang melebihi mencintai kita kepada Rasulullah SAW, hati-hati, ini adalah perbuatan dosa besar. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Ketika kita mencintai pasangan kita, kita mencintai orang tua kita, tapi kita melebihi cinta itu kepada Rasulullah SAW, maka harus kita latih kembali. Kita cintai Rasulullah SAW, kita cintai Allah setinggi-tingginya di dalam kehidupan kita. Ini menjadi hal yang penting untuk kita. Ketika kita sering bilang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita kepada Allah kita menyembah, kita kepada Allah kita meminta pertolongan. Jangan lagi di antara kita, apapun kehidupan kita, kita datangi paranormal. Kita nanya, Pak, mohon maaf Pak, jodoh saya kapan datangnya Pak? Ya Pak, mohon maaf, kapan saya akan berjumpa dengan pasangan saya Pak? Kemudian dilihat, oh nanti bentar lagi Bu, kamu akan begini, kamu akan begini. Sudahlah, selesaikan ini di saat ini, selesaikan semuanya. Jangan sampai kita kembali kejebak. Kenapa? Karena kalau misalkan kita masih kejebak kepada kesyirikan, maka amat mudah kita mempercayai para dukun-dukun itu. Seperti Ning Siti Nampi, begitu banyak orang yang percaya kepadanya. Apalagi sekarang nih, Gufron, yang sebenarnya namanya Iyusugiman, yang dia menyadarkan dirinya bahwasanya saya ini adalah bagian dari keturunan zuriatnya
Syekh Nawawi Al-Bantani. Ini dibantah dari keturunan sebenarnya. Ini dusta. Lagi-lagi ini dusta. Ya. Kalau kita bertauhid, kita nggak akan percaya dengan mudah orang-orang seperti itu. Kita nggak akan percaya dengan mudah bagaimana Habib Gumay yang dia dengan bangganya meramal orang akan kejadian dan lain-lain. Kita nggak akan lagi percaya itu. Nah, makanya disinilah tauhid menyadarkan kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala segala-galanya. Kita diajak untuk senantiasa menanamkan nilai-nilai tauhid rububiyah di mana saat kita mengesahkan Allah, kita meyakini Allah yang menciptakan kita mengesahkan Allah, kita yakin Allah yang mengatur rezeki kita mengesahkan Allah, kita yakin Allah yang mengatur hidup kita dan mati kita mengesahkan Allah di atas segala-galanya. Kita sadari Allah yang menciptakan alam semesta ini. Huwallazi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nura. Kita sadari Allah yang menciptakan matahari bersinar terang, wal qamara nura, dan bulan yang bercahaya. Kita esakan Allah itu semua. Nah, kemudian tauhid uluhiyah adalah kita aplikasikan, kita implikasikan ketika kita mengesahkan Allah, kita meyakini Allah yang mengatur rezeki kita, aplikasikan ini dengan ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bagian dari tauhid uluhiyah yang kita jaga, yang kita sama-sama tingkatkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, jamaah, saya berikan kesempatan pertanyaan karena materi begini ini materi yang insya Allah banyak pertanyaan-pertanyaan dari jamaah. Karena banyak kita nih termasuk orang-orang yang akhirnya kejebak dengan tipu daya itu semua. Ya, silakan Ustaz. Insyaallah tabarakallah. Terima kasih Ustaz atas pencerahannya ya. Mudah-mudahan apa yang terjadi, yang kita lihat di sekitar kita ini menjadi sebuah peringatan untuk kita agar terhindar dari subhat-subhat yang mengarah kepada kekafiran ya, kekufuran. Baik, silakan Bunda Dina yang sudah raise hand dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz mau tanya, berarti kalau misalkan ada orang yang solih gitu ya, dengan casingnya tanda kutip ya gitu, terlihat solih gitu, tapi nggak semua orang tahu tentang apa behind beliau gitu. Kadang ada beberapa maksiat tanda kutip yang dilakukan gitu. Itu apakah termasuk kategori ini yang tipu daya setan tadi atau seperti apa? Karena orang kadang melihatnya terlihat solih, terlihat dia suka ngasih kajian, ngasih motivasi, malah bikin buku juga gitu. Tapi di dalam rumah tangga beliau itu istrinya itu sampai melakukan konseling pengen suicide gitu. Beliau merasa merasa diperlakukan tidak adil seperti itu. Nah, itu gimana Ustaz kalau yang seperti itu? Kalau merasa tidak adil, ini masih belum ada kaitan dengan yang begini. Ini kan yang kita bahas bagaimana seorang itu walaupun dia soleh, dia pun kiai, dia ustadz, tapi dia bisa memperlihatkan kesaktian-kesaktian yang ada di dalam kehidupan kita. Ya. Jadi yang dimaksud dengan Budina, misalkan ketika istrinya bercerita, oh dia soleh, dia sering isi kajian, tapi ada istrinya yang dia konsul bahwasanya suaminya ini masih melakukan hal yang tidak adil. Tidak adilnya gimana kan begitu. Ini makanya menjadi poin. Misalkan mohon maaf. Misalkan suaminya ta'adud Misalkan suaminya ta'adud. Ini banyak orang kejebak dengan itu. Kenapa? Karena pada saat Allah ingatkan fankihu ma tobalakum minan nisa masna wa thulatsa wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu. Ya, fa in khiftum. Jadi banyak orang-orang nih para lelaki itu melanggar kalimat fa in khiftum. Sebenarnya kalimat ini sebuah poin. Ketika misalkan maka kalian jangan takut. Pada saat kalian takut, merasa takut, fa'in khiftum, poin ketika orang itu masih takut, misalkan takut ketahuan istri pertamanya, maka bisa dipastikan dia tidak bisa berlaku adil. Ya, maka ini saya Budina arahnya kemana? Karena kalau yang kita bahas sekarang adalah tentang bagaimana walaupun dia soleh, dia kiai, dia ustadz, tapi dia punya kesaktian. Nah, kesaktian ini bagian dari tipu daya syaitan. Tapi kalau yang berujungnya tidak adil,
Kalau misalkan itu adalah dia seorang yang ta'adud, kemudian dia melakukan ini tidak adil, boleh jadi fa'in khiftumnya dilanggar. Dia takut terhadap istri pertamanya, tapi disinilah Allah ta'dilu. Kamu pasti tidak akan bisa berlaku adil. Ini saya banyak ketemu itu. Saya banyak ketemu dia gembar-gemborkan ta'adud dan lain-lain, tapi dia tidak perhatikan kalimat fa'in khiftum. Di sini ya udah berlangsungnya begitu. Zalim akhirnya kepada istri. Afwan Ustadz, Jadi kalau yang tadi kesaktian tanda kutip tadi berupa, jadi beliau ini yang suaminya ini percaya gitu, kalau dengan melaksanakan amalan-amalan, jadi terkenal dengan jalur langit untuk meraih rizki gitu loh Ustadz gitu. Tapi kalau saya pribadi kasat mata melihat dengan ikhtiar yang sampaikan ya walau alam ya, karena kan memang rizki kan kita nggak tahu ya, kalau kita memang bertawakal sama Allah gitu kan, bertakwa sama Hmm. Allah kan, ya memang Allah akan ngasih rizki yang tidak disangka gitu. Nah, beliau Hmm. selalu menanamkan hal itu. Yang penting ibadah ini gitu. Tapi orang melihat keseharian beliau untuk mengurus rumah tangganya aja tanda kutip berantakan gitu, dalam artian seperti itu, Ustadz. Jadi Hmm. kayak bertolak belakang dengan apa yang disampaikan gitu. Tapi ya banyak juga sih jamaah yang percaya gitu, walau alam gitu, maksudnya Ya, seperti itu, Ustadz. ya kalau misalkan cara meraih rizki lewat jalur langit, kemudian dia anjurkan ibadah. Lihat ibadah ini yang ketika dianjurkan sama dia ada aturan mainnya nggak dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau aturan mainnya dari Allah, ya dari Allah Subhanahu Wa Taala, ada tuntunan dari Rasulullah SAW, ini masih nggak apa-apa juga sebenarnya. Ya, makanya buat jamaah nih, ini ada sebuah kunci sebuah rahasia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya Allah itu maha 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 segala-galanya, dan Allah sangat suka ketika Allah disebut ya tentang sifatnya, kemudian kita minta apa yang kita mau. Misalkan ya Ghafar, Allah Maha Pengampun. Engkau yang Maha Pengampun. Ighfirli, ampuni dosaku. Itu Allah senang. Allah tuh sangat senang disebut sifat-sifatnya. Ya Rahman, Engkau Maha Pengasih. Ya Rohim, Engkau Maha Penyayang. Minta sama Allah. Misalkan pada saat kita minta sama Allah dengan kalimat Ya Rozak, ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi rizki. Nanti boleh dibuka surah Az-Zariyat ayat 58 ya. Ya Rozak, Dzu Quwwatil Matin. Sebut nama Allah, sebut Sang Pencipta, sebut yang Allah Maha Pemberi. Allah Maha Pemberi rizki. Ya Rozak, Dzu Quwwatil Matin, Urzukni. Berikan rizki kepadaku. Minta itu sama Allah, nanti disitulah Allah akan memberikan kemudahan untuk kita. baik, barangkali mungkin ketidakkonsistenan antara apa yang diomongkan dan dengan apa yang menjadi praktek pribadi gitu ya, bisa jadi mungkin problem lain ya Ustaz ya. Jadi ya Mm-mm. eh, Mm. ya mungkin tetap itu bagian dari dosa yang memang sangat di dalam surat apa As-Saff kan juga dijelaskan keberomak dan indallah taqul ma la taf'alun itu ya, sungguh besar murka Allah bagi orang yang hanya bisa berkata tapi dia tidak bisa melakukannya, tidak melakukan sendiri gitu ya. Tentu ini mungkin bisa jadi bagian yang lain, tapi kalau tadi ada hal yang tentu ketika nasihat-nasihatnya itu melanggar dari syariat, misalkan ada dia bisa meramal, menebak, meramal masa depan, bisa memberikan ijazah-ijazah untuk Mm. kesaktian, itu jelas itu adalah sebuah pelanggaran akidah gitu ya, yang memang harus Mm. diluruskan. Silakan ada yang lain Tadi komentar. admin mau angkat tangan tuh, Nah, Pak admin. Admin silakan. Ya, Ustaz Selo. Siap. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tertarik di awal tadi ada kalimat dia rajin ibadah, tapi malah ibadahnya itu mengarah kepada jin. Dan itu tadi kan Antum kasih contoh yang sholat malam ya, Qiyamul Lail. Iya. Bagaimana dengan ibadah yang lain tuh? Misalnya zikirnya, oh dia ahli zikir tuh. Atau oh dia sering ikut kajian maulidan tuh. Nah itu bagaimana kita memastikan bahwa itu adalah ibadah yang benar dan bukan ibadah Mm. yang mengarah kepada kesaktian atau jangan-jangan ibadahnya kita kepada jin gitu Ustaz. Mohon pencerahan Mm. juga kalau ya. Ya, kullu ibadah li ghairillah fa haqiqatuha lil jin. Setiap ibadah yang kita lakukan
kepada selain Allah hakikatnya adalah untuk jin. Maka ini sebuah alasan kenapa kita diajak untuk senantiasa memurnikan nilai-nilai tauhid di dalam kehidupan kita. Karena agar ibadah kita ini nggak sembarang. Nah, ibadah-ibadah yang kita lakukan seperti apa nih? Yang ini kategorinya masih dalam kategori yang benar, kemudian tidak ada kaitan dengan jin dan lain-lain. Pastikan ibadah kita hanya kepada Allah. Pastikan ibadah kita hanya kepada Allah. Walaupun di saat tadi ada contoh seorang yang qiyamul lail kemudian mendapatkan tipu daya jin, walaupun dia mengatakan ibadah dia untuk Allah, tapi dia ada zikir ribuan kali yang dibaca, ya. Ada zikir ribuan kali yang dikhususkan di malam itu di setiap malamnya. Kalaupun mau zikir, zikir aja udah. Sebanyak-banyaknya boleh. Mau dia baca zikir subhanallah tanpa ada batas kalimat subhanallah setiap pagi sampai malam dia ucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Terus dia baca tanpa ada hitungan khusus. Ini justru lebih aman. Lebih aman di saat kita melakukan zikir kepada Allah. Ya, itu contohnya qiyamul lail, apalagi dengan ibadah yang lain. Misalkan ibadah-ibadah yang lain yang tadi saya contohkan, dia melakukan sholat atau puasa. Dia khususkan puasanya, misalkan ada contoh Senin dan Kamis dari Rasulullah SAW, atau puasa Nabi Daud. Tapi dia nggak melakukan itu. Saya mau beda, puasanya saya khususkan di hari Selasa. Buat apa? Ya khusus saja. Nggak ada. Akhirnya yang terjadi adalah puasanya ini untuk jin, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau kita bicara ibadah, kita lihat aturan main dalam ibadah ini. Ada perintahnya nggak dari Allah atau ada aturan mainnya dari Rasulullah SAW. Yang tadi saya tegaskan kembali, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan amal ibadah yang dimana Rasulullah nggak pernah contohkan, nggak pernah memberikan petunjuk, fahuwa raddun. Ibadah ini akan ditolak oleh Allah. Mardut la tukbal, tertolak dan tidak diterima. Saya pernah lihat di beberapa kali WhatsApp itu ada broadcast yang masuk. Misalkan ada seorang penjaga makam Rasulullah SAW, di mana di malam harinya dia bermimpi ketemu Rasulullah, dan Rasulullah menganjurkan baca jumlah ini 10.000 kali. Itu dusta, itu dusta. Saya bisa katakan itu dusta, bukan dari Rasulullah SAW. Kenapa? Karena semua yang disampaikan Rasulullah udah sempurna. Maka pada saat Rasulullah haji wada dan kemudian mendapatkan uh, wahyu terakhir, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum wa raditu lakum Islam madina, hari ini telah disempurnakan, udah sempurna. Jadi nggak perlu ada lagi yang disampaikan lewat mimpi, udah sempurna semua yang disampaikan Rasulullah SAW. Maka kalau saya bilang, wow, Ustadz ini mimpi, katanya ketemu Rasulullah, itu dusta. Saya bisa pastikan itu dusta. Kenapa? Karena semua yang disampaikan Rasulullah SAW udah sempurna, udah lengkap. Gitu. Itu kayak. Baik, mudah-mudahan jelas ya. Ustaz, jazakallah khair. Jadi memang faktor niat dan ittiba kepada Rasul ya. Ittiba. Jadi contoh-contoh Rasul itu menjadi fondasi ibadah kita diterima, walaupun terlihat ibadah kita baik, tapi kalau tidak ada niat ikhlas karena Allah dan juga walaupun yang ngasihnya syekhnya, walaupun yang ngasihnya habibnya, kiainya, gitu. Itu menjadi kunci ya, tidak bisa dipisahkan antara niat dan ittiba itu tadi ya, saya ya. Bunda Nadia, silakan. Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Jadi kan di Bandung itu deket daerah Cijerah apa Mahmud gitu, itu ada Ustadz yang katanya bisa nyembuhin orang. Nah, ya nggak tahu, lupa namanya. Nggak bisa apa? Oh, nyembuhin orang-orang yang pada sakit. Nah, ada ART saya itu adiknya koma, terus ke sana terus tiba-tiba sembuh kayak gitu. Nah, kan itu nggak bener ya, apa gimana gitu. Nah, terus saya ngasih pengertiannya gimana ya ke orang itu gitu. Makasih, Ustaz. Oke, cara kita memberikan penjelasan kepada orang itu bahwasanya yang maha memberi kesembuhan itu Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah sang penyembuh. Ini yang kadang kita tertipu atau kejebak lah dengan tipu daya.
Sampai datang ke orang, kita berobat, kemudian kata orang, wah dia bisa nyembuhin tuh. Itu dusta. Yang menyembuhkan itu Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia yang mengklaim dia yang menyembuhkan, hati-hati, ini adalah kesombongan untuk dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika disampaikan, saya bagaimana cara jelasinnya? Sampaikan sang penyembuh itu Allah. Ya, bukan orang itu. Kalaupun kita mau ikhtiar berobat, kemudian kita lakukan pengobatan-pengobatan yang ini juga tidak lagi melanggar syar'i dalam pengobatan kita. Kita datangin seorang, misalkan orang ini kita lihat dia pakai syarat apa, dia minta apa, terus dia nganjurin apa untuk kita. Kalau dia ada syaratnya, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini, kamu harus mandi jam segini, itu nggak boleh. Karena aturan main. Kalau dalam hitungan syar'i, memang nggak ada syarat-syarat. Kamu harus melakukan ini, terus harus bawa benda ini, kalau udah ada benda-benda yang dibawa atau ada syarat yang dibawa, maka itu bisa menjadi seorang yang melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kalaupun yang akhirnya kita sampaikan, oh enggak kok orangnya begini kok, ngobatinya begini kok, lihat bacaan-bacaannya. Jadi gitu. Bacaan-bacaannya jelas nggak? Misalkan dia baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dia baca Al-Fatihah. Tapi di ujungnya gimana? Dia berbisik nggak? Dia komat kamit lain nggak? Nah, makanya kalau kita mau tahu pengobatan itu syar'i atau enggak, bacaannya kita bisa dengar. Kita bisa tahu dia baca apa. Gitu. Itu jelasinnya gitu. Jadi kalau misalkan, penyakitnya dilempar ke binatang, itu udah permainan jin. Nggak boleh. Ya. Itu insya Allah, Ustaz. Baik, masih ada Afwan ada Ustadz, satu sesi pertanyaan lagi, silakan. Ustadz yang nyambung Tehnat tadi, berarti kekhasannya itu bisa dibilang ada ritual khusus gitu ya Ustadz ya, Iya, terkait materi. ritual khususnya ya bisa jadi dianjurin zikir 10.000 kali. Itu ritual khusus. Kadang orang-orang yang berobat mau sembuh nih baca ini 10.000 kali. Hatta itu zikir. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Kalau kita mau aman baca sebanyak-banyaknya deh. Jangan dijumlahin secara khusus. Hatta misalkan orang bilang nih baca sholawat. Ustadz ini kan yang disuruh baca sholawat. Iya, sekalipun kita baca sholawat. Kalaupun mau aman kita disuruh Rasulullah SAW baca 10 kali bisa. Ada hadisnya, ada dalilnya. Kalau misalkan dibaca sholawat 1.000 kali, mending baca sholawat aja udah nggak usah dikhususin. Itu kalau baca sholawat aja nggak perlu ada pengkhususan, itu jauh lebih aman. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim. Saya sering begitu. Saya dari 2004 saya sudah melakukan ruqyah. Saya kalau ditanya Ustadz, ada nggak pantangannya? Karena orang itu nanya saya pantangannya apa, saya kasih tahu akhirnya. Kalau berobat sama saya pantangannya cuma 2. Nggak boleh makan pecahan beling sama paku alus. Udah itu aja. Nggak boleh makan pecahan beling sama paku alus. Udah, Sat. Baik, Bismillah, alhamdulillah. Masih ada yang ingin ditanyakan? Ada terakhir. Terakhir. Quran Quran itu kan kalamullah ya, tapi bisa jadi mantra ya di tangan dan di niat yang salah ya Ustaz ya. Betul. Betul. Quran itu kalamullah. Makanya orang bilang, saya kan baca Quran. Betul baca Quran. Misalkan dia baca di surah apa tuh yang biasa dipakai? Misal contoh nih orang-orang yang mau melakukan tenaga dalam. Dulu yang saya pernah tahu ada kalimat wa idza batostum jabbarin. Nah, ini kalimat wa idza batostum jabbarin. Kalau ini dibaca, itu dia mukul orang tuh bisa joprak langsung. Dia bilang itu ada power. Hati-hati. Ini Al-Quranul Karim. Memang ketika dia niatkan sesuatu, itu bisa jadi jimat, bisa jadi mantra.
bisa menjerumuskan juga pada akhirnya. Maka ada yang bilang udah deh baca taruh tulisan Quran beberapa, taruh di dompet lu aman. Ini dusta. Kembali lagi ini dusta. Quran yang kita tempelkan di rumah. Saya sering bilang ke orang-orang ketika saya diundang ke rumahnya, saya lihat ada ayat kursi, saya cuma nanya, Bu, mohon maaf nih Bu, ini ayat kursinya buat pajangan karena memang suka kaligrafi atau ada lain? Oh enggak Ustaz, katanya saya pernah dikasih tahu kalau ditempelin ayat kursi nanti rumahnya terjaga, tidak ada setan. Bu, copot, bakar. Ini ayat kursi Ustaz, bakar. Kenapa? Karena fungsinya udah menjadi jimat. Jadi ayat kursi itu dianggap untuk perlindungan dia. Enggak ada. Satu Quran yang kita tempelkan di rumah kita ini enggak membuat setan takut. Kecuali Al-Quran itu dibaca. Itu, tadi. Insya Halo, Allah. Ustaz. Apa Maaf Ustaz? Pak Ustadz. Tapi Ya, silakan Bu Alfi. Gimana kalau ada tulisan Allah dan Muhammad itu kita taruh di rumah itu boleh Pak Ustadz? Boleh, selagi itu kaligrafi. Itu Kalau kaligrafi, selama oh. kita cuma bilang, oh ini hiasan dinding aja. Jangan sampai kita niatkan, Ustadz saya naruh Allah Muhammad, kan ada Allah di rumah kita. Nggak ada. Itu nggak boleh. Allah tetap berada di arsy istawa. Allah bersama kita, tapi Allah tetap bersemayam di arsy yang agung. Tapi kalau kita jadikan lukisan kaligrafi itu sebagai penjagaan perlindungan kita, tetap nggak boleh. Ustadz katakan Nabi Muhammad nggak bisa diserupai sama syaitan. Iya benar. Terus kalau tulisannya kita taruh di sini, tetap nggak boleh. Rasulullah udah meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita ini kembali kepada Allah. Kita ini milik Allah. Rasulullah sudah berada di genggamannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya nggak mungkin Rasulullah akan menjaga rumah kita. Nggak mungkin, itu dusta. Saya ingatkan dulu sebelum kita lanjut pertanyaan. Ketika Nabi Muhammad SAW didapati meninggal dunia, kemudian Umar ibn Khattab marah besar sambil mengatakan, siapa yang bilang Muhammad meninggal dunia, saya akan penggal lehernya. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq memastikan benar nggak nih Rasulullah meninggal dunia. Masuk ke dalam rumah Rasulullah, benar. Didapati Rasulullah sudah meninggal dunia, dicium keningnya, ya Rasulullah engkau sudah mendapatkan apa yang kau inginkan, yakni berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq melihat Umar masih marah, masih nggak terima, mendapati informasi Rasulullah meninggal. Abu Bakar menepuk punggungnya sambil mengatakan ala rizki ya Umar. Tenang ya Umar. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengatakan dua kalimat nih. Kalimat ini adalah kalimat inti tauhid dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kata Abu Bakar di depan rumah Rasulullah SAW sambil mengatakan di hadapan para sahabat, man kana ya'budu Muhammadan fa innama Muhammadan qad mat. Barang siapa yang menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad sudah meninggal dunia. Wa man kana ya'budullah, tapi barang siapa yang menyembah Allah, fa innallaha hayyun la yamut. Ya. Maka sesungguhnya Allah ini hidup dan Allah tidak akan pernah mati. Ini poin tauhid di sini. Kalau kita menyembah Muhammad, Muhammad sudah meninggal dunia. Maka kita bukanlah menyembah Muhammad, tapi kita di sini dianjurkan untuk senantiasa menyembah Allah yang maha hidup dan Allah tidak akan pernah mati. Gitu. Ya. Lanjut. Silakan, ada yang masih Tadi penasaran, ingin bertanya, satu lagi lah saya kesempatan saja. Kalau tidak ditutup, dan insya Allah rekan-rekan kita akan membahas tentang akhir zaman saja. insyaallah Kiamat sudah dekat. Nah, ini temanya akan dapat menghadirkan minggu bintang depan tamu ada saja. tamu istimewa yang saya bawa insyaallah di kajian ini bersama Ustadz Ihsan Tanjung. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Insya Allah Beliau kita confirm akan bisa di tanggal 15 Juni. Jadi Boleh insya Allah jadi kita kiamat di sudah pekan dekat. depan akan membahas tentang tema akhir zaman bersama Ustadz Sahal dan Ustadz Ihsan Tanjung yang memang terkenal beliau sebagai seorang ahlinya di bidang akhir zaman ya, dan tentu fenomena-fenomena akhir zaman akan banyak diungkap oleh beliau. Bisa berseri nih kalau bisa ya, kalau beliau ada waktunya berkenan untuk hadir gitu ya, bisa ngebahas tentang bagaimana tanda-tanda akhir zaman sesungguhnya sudah ada, dan banyak orang yang tentu mungkin salah
melihat, jangan-jangan merasa kiamat sudah sangat dekat gitu kan, kemudian uzlah gitu kan, membuat tempat khusus untuk berlindung dari banjir besar katanya begitu. Karena kan ada satu banjir besar yang Akhir zaman. dan itulah beberapa subhat tentu yang harus kita pahami karena semuanya harus bersumber dari Al-Quran dan dalil-dalil yang sahih dari Nabi kita SAW untuk bisa memahami tentang akhir zaman ini, dan tentu bagaimana kita cara menghadapinya yang paling penting untuk bagaimana terhindar dari fitnah akhir zaman ini yang begitu besar ya, sebagaimana dalam doa yang selalu kita baca di tahiyat akhir kita, dengan kita berlindung kepada Allah dari siksa kubur dan salah satu dengan fitnah dajjal ya. Tentu ini salah satu fitnah akhir zaman yang besar, yang begitu banyak orang yang tidak mampu untuk menahan godaan dari dajjal ini, dan tentu dari dajjal kecil konon sudah hadir saja di tengah-tengah kita ya. Betul. Mungkin sudah masuk ke bilik-bilik rumah kita, dajjal-dajjal kecil yang terus mengganggu kita untuk tidak istiqamah dalam agama yang hak ini. Baik, alhamdulillah, syukur, jazakallah khairan Sahal atas waktu, nasihat Jazakallah. dan inspirasinya untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berkahi antum dan beserta keluarga antum. Allah menjaga antum dan beserta keluarga, dan tentu ini doa untuk kita semua. Barangkali di antara jamaah juga ada yang sedang sakit, Allah segera angkat penyakitnya, dan tentu salah satunya dengan pengobatan ruqyah syar'iyah yang harus menjadi awal dari semua pengobatan. Ikhtiar apapun tentu harus bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena wa idza maridtu fahuwa yashfin, sebagaimana yang disebut dalam Al-Qur'an, ketika aku sakit maka Allah lah yang menyembuhkannya. Dan itulah yang menjadi keyakinan akidah tauhid kita, sebagaimana tadi yang sudah dijelaskan oleh Ustaz Sa'al Mudabari. Barakallahu fikum, mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi kita semua, dan di sesi akhir ini mari kita saya selalu ingatkan bagaimana kita mengisi dan amal kebaikan yang dilakukan di bulan haram, apalagi di 10 pertama Zulhijjah ini, menjadi perbanyak pagi ini dengan penjaga dari kita, menjadi wasilah untuk Allah menjaga kita dari keburukan-keburukan di hari ini dan juga hari selanjutnya, dengan selalu kita bersedekah di pagi hari, dan juga kegiatan amal soleh lainnya yang tentu zikir pagi jangan sampai dilewatkan, menjadi kebiasaan kita untuk melakukan zikir pagi dan petang sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Baik jamaah yang Allah, mari kita tutup majlis ini dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.